Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir ingin mempresentasikan sebuah materi yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua, yaitu tentang anti plagiasi, or in English language we can say anti plagiation. Our member of group is Tariqul Khayro, then Fatin Akiratus Sahro, and the last is Yusril Iza Maulana. Okay, I will explain to you all about the definition of the plagiarism. Jadi di sini kita ketahui bahwasanya menurut Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 mengatakan bahwasanya plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba mendapatkan sebuah kredit nilai dari suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dari pihak lain tanpa menyatakan sumber yang tepat dan juga memadai. Kemudian dalam KBBI juga dijelaskan bahwasanya plagiat yaitu mengambil karangan orang lain atau karya orang lain dan menjadikannya seolah-olah ini adalah milik sendiri. Sama seperti di Oxford dan juga di Online Dictionary juga telah dijelaskan, you can read by yourself in our PPT. Kemudian ada beberapa ruang lingkup plagiarisme. Yang pertama itu kita bisa lihat dari definisi plagiarisme di atas. Ada beberapa ruang lingkup. Yang pertama adalah mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanda tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan gagasan, pandangan atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang ketiga adalah menggunakan fakta, data, informasi milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang keempat adalah mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Yang kelima adalah melakukan parafrase atau merubah kalimat orang lain terhadap sebuah susunan kalimat yang tanpa merubah idenya, namun hanya merubah kata-katanya tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Kemudian yang terakhir adalah menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan atau telah dipublikasikan oleh pihak lain seolah-olah ini menjadi karya sendiri. Seperti itulah penjelasan singkat dari saya, akan dijelaskan oleh teman-teman saya dan bisa disambung jika ada yang kurang jelas dalam sesi pertanyaan nanti. The types of plagiarism. The first type differentiated based on the motivation to do. Of this category, there are three types. First is intentional plagiarism or deliberate plagiarism. In this category, the author deliberately plagiarized. Intentional plagiarism terjadi ketika penulis secara sengaja melakukan aksi plagiarisme. Sebuah tulisan, kata atau ide dicatat sebagai tulisan original, padahal merupakan produk intelektual berasal dari orang lain. The second types of this category is unintentional plagiarism. In this category, the author not deliberately plagiarizing. Unintentional plagiarism adalah bentuk yang berlawanan dengan jenis intentional plagiarism, mana pada unintentional plagiarism pelaku tidak sengaja melakukan plagiarisme. Mungkin saja penulis mendengar atau membaca kata, frase, atau ide orang lain dan kemudian melupakan sumbernya. And the last is inadvertent plagiarism. In this category, the author neglects or ignores source of thought or doesn't record quotations. Tipe ini, pelaku secara tidak sengaja melakukan plagiarisme, yang mana hal ini tipe ini hampir sama dengan unintentional plagiarism. Tapi perbedaannya di sini adalah bahwa pelaku lalai atau lengah mengabaikan sumber pemikiran atau tidak mencatat kutipan. Then, there is types of plagiarism based on how to do. The first is path writing, copying text without mentioning the original source.
Tipe plagiarisme dapat dijelaskan melalui bagaimana cara melakukannya. Di sini ada 3 jenis. Yang pertama, path writing, yaitu menyalin teks yang pernah ada sebelumnya tanpa menyebutkan sumber originalnya. The second category in these types is inappropriate paraphrasing, which means changes a small amount of text without quotation marks to indicate the form of a direct quote specifying the source, because quotes are interpreted as a form of writing that is not the result of one's own thoughts. And the third type is summaries, which mean abbreviate other people's writings without mentioning the source or not using the citation properly. Then there is the types of plagiarism based on self-plagiarism. The first is text recycling. Researchers work systematically on a topic using their previous writings. The second type is redundant and duplicate publication. The authors publish the same article in different places without notifying readers or publisher. Then the third type is slimy slicing or data fragmentation. Data fragmentation is splitting a study into several publications in order to avoid publishing one large study, yaitu memecah studi ke beberapa publikasi demi menghindari publikasi satu studi besar. Tipe yang terakhir adalah tipe plagiarisme yang dibedakan berdasarkan 10 spektrum plagiarisme dari Turnitin. The first is clone. The second is control please C or copy. The third is find replace. The fourth is remix. The fifth is recycle, yaitu meminjam tulisan orang lain terdahulu tanpa mencantumkan sumber. The sixth, hybrid. Next is mashup, yaitu mencampurkan berbagai tulisan atau material dari berbagai sumber. Kemudian ada 404 error, yaitu menggunakan tulisan orang lain tetapi diberi sumber yang tidak akurat atau bahkan menuliskan sumber yang mengada-ngada. The next, aggregator, yaitu melakukan pengutipan secara tepat atau mengubah tulisan orang lain tetapi sumber hampir tidak ada yang asli atau mengada-ngada. And the last is retweet, yaitu melakukan pengutipan secara tepat tetapi terlalu mirip dengan kata-kata atau struktur sumber asli. Why do plagiarism? Here 8 reasons for doing plagiarism. First is information easily available. Then publication pressure from academic demands. Then lack of confidence and writing skills, kurang percaya diri dan kurang terampil menulis. Then writing is rushed and under pressure. Then lack of understanding and awareness of plagiarism. Then lack of awareness about being prohibited from copying other people's writings without including the source. Next, believing that it's permissible to practice self-plagiarism. And the last is habit, yaitu kebiasaan. Mungkin penulis telah terbiasa melakukan plagiarisme atau dipermudah dengan adanya komputer dan internet, serta pernah melakukan plagiarisme di masa lalu atau belum pernah tertangkap hingga sekarang. Jadi terbiasa melakukan plagiarisme hingga sekarang. And how to prevent plagiarism? Terus, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya plagiarism atau plagiarisme? There are several ways to avoid plagiarism. The first is avoiding idea theft or intellectual theft. By citing the original source,
the most representative source, or the most recent source. Then, perform citation and paraphrases, melakukan pengutipan dan parafrase. And then, using a plagiarism test service, menggunakan layanan uji plagiarisme. Then, avoid using secondary references, menghindari menggunakan referensi kedua. Then, take reference from scientific papers and the most representative, yaitu kita harus mengutamakan menggunakan referensi dalam bentuk karya ilmiah dan yang paling representatif. Hal ini adalah untuk menghindari referensi yang berasal dari sumber yang tidak jelas, seperti halaman website, berita online, tulisan blogspot, dan jenis tulisan online lainnya perlu dikutip secara hati-hati. Dan pastikan bahwa tulisan di sumber itu ditulis sendiri oleh pemilik website, reporter, atau penulis blogspot. And the last is, when paraphrasing and summarizing, always mention the original source or use direct quotation when using the original phrase. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aturan larangan plagiasi dalam Undang-Undang Plagiarisme atau The Rules of the Prohibition of Plagiarism in Plagiarism Law dan dampak negatif dari plagiarisme dalam penulisan karya ilmiah atau The Negative Impact of Plagiarism in Writing Scientific Papers. Poin pertama yang saya akan jelaskan yaitu mengenai aturan larangan plagiasi dalam Undang-Undang Plagiarisme. Di Indonesia, plagiarisme seringkali dikonotasikan hanya sebagai pelanggaran etika, bukan sebagai perbuatan yang melawan hukum. Padahal sudah jelas perbuatan ini termasuk dalam perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain dan juga bisa merugikan negara. Plagiarisme di Indonesia setidaknya diatur dalam 4 aturan yang berbeda. Yang pertama yaitu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Yang kedua yaitu pada Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Yang ketiga yaitu pada Surat Edaran Dirjen Nomor 190-D-T tahun 2011 tentang validasi karya ilmiah bagi calon pengusul JFD lektor kepala dan guru besar beserta format lembaran pengesahannya dan format fakta integritas. Kemudian yang terakhir yaitu pada Surat Edaran Dirjen Nomor 1311-D-C-2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat. Meskipun dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak dijelaskan secara rinci mengenai definisi plagiarisme, akan tetapi dapat diketahui beberapa tindakan-tindakan yang termasuk melanggar hak cipta atau plagiarisme. Adapun tindakan-tindakannya adalah sebagai berikut. Penulisan kutipan dalam tulisan ilmiah dengan tidak menyertakan tanda kutip pada kalimat kutipan dan tidak menyebutkan sumbernya. Kemudian juga mengakui karya tulisan orang lain sebagai milik sendiri, melakukan parafrase atau merubah kalimat pemilik asli kutipan menjadi kalimat sendiri tanpa dengan tidak merubah gagasannya maupun tidak menyertakan sumber juga merupakan tindakan yang plagiarisme. Terkait aturan dan batasan plagiarisme, Pasal 44 Undang-Undang tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa menggunakan, mengambil, menggandakan, atau mengubah karangan, pendapat, gagasan, ide, teori, dan ciptakan lainnya yang merupakan milik orang lain secara keseluruhan atau hanya bagian substansial tidak termasuk pada pelanggaran terhadap hak cipta jika menyebutkan sumber dengan lengkap. Jadi, menuliskan sumber kutipan merupakan syarat mutlak dan merupakan aturan serta batasan plagiarisme jika ingin menyertakan pendapat orang lain dalam karya tulis. Sanksi plagiarisme pada kalangan sivitas akademika.
ketentuan sanksi pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta, perbuatan plagiarisme termasuk ke dalam kriteria tindakan yang diancam. Undang-Undang Hak Cipta yang menyebutkan 8 pasal perbuatan-perbuatan yang dapat dijerat dengan ancaman pidana, dan kesemuanya ini dan kesemua perbuatan tadi dikategorikan sebagai delik aduan. Sedangkan dalam kalangan sivitas akademika terdapat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatur sanksi bagi orang yang melakukan plagiat. Sanksi tersebut adalah sebagai berikut sebagaimana pada pasal 70. Jika karya ilmiah yang disusun guna mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 25 ayat 2 terbukti merupakan ciplakan, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 telah mengatur sanksi bagi mahasiswa yang melakukan tindakan plagiat, dan apabila mahasiswa ataupun sivitas akademika terbukti melakukan plagiasi, maka akan memperoleh sanksi-sanksi sebagai berikut. Yang pertama yaitu teguran, kedua peringatan secara tertulis, 3 penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa, 4 pembatalan nilai, 5 pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, 6 pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, dan yang terakhir yaitu pembatalan ijazah apabila telah lulus dari proses pendidikan. Kemudian yang selanjutnya saya akan membahas mengenai dampak negatif dari plagiarisme dalam penulisan karya ilmiah. Kegiatan plagiarisme ini akan memberikan dampak negatif selain pada diri seseorang yang melakukan plagiarisme, juga pada lingkungan orang di sekitar orang yang melakukan tindakan tersebut. Dampak negatif yang akan ditimbulkan terhadap lingkungan orang yang melakukan plagiarisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya kerugian terhadap pemilik karya karena karyanya ini merasa tidak dihargai sama sekali oleh peminat maupun pembaca. Kedua, plagiarisme yang selalu dilakukan oleh orang-orang akan menimbulkan sugesti kepada orang lain berupa timbulnya rasa nyaman pada apa yang dilakukan pada saat ini tanpa memandang salah atau benarnya suatu tindakan tersebut, sehingga timbulnya candu pada pelaku plagiat. Kemudian yang terakhir yaitu membuat orang merasa nyaman meskipun telah melanggar hukum. Orang yang melakukan plagiasi akan menjadi antipati terhadap hukum, dan ini akan berpengaruh terhadap proses berjalannya suatu aturan dalam negara. Selain berdampak negatif pada lingkungan, juga adanya dampak negatif pada diri orang yang melakukan plagiarisme. Dampak negatifnya yaitu yang pertama, menimbulkan rasa tidak percaya akan suatu hal yang telah dikerjakan. Orang-orang yang melakukan plagiarisme ini akan terus-menerus melakukan plagiarisme karena merasa tidak percaya terhadap karya yang telah dihasilkannya itu layak atau tidak, bagus atau tidak. Yang kedua yaitu menjerumuskan seseorang untuk melakukan kesalahan yang sama, dan yang terakhir yaitu adanya rasa kebal terhadap aturan dan hukum.